Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Humaidi, NPM 720720229, ingin membacakan sebuah cerpen sebagai tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Arti Sebuah Kejujuran. Arti sebuah kejujuran. Pagi itu matahari cukup cerah dengan kicau merdu suara burung yang saling bersautan serta sinar matahari yang hangat dan penuh kelembutan membelai hangat tubuh seseorang. Dia adalah Dewi Pergiwa, putri dari Begawan Sidik Wacana dan ibundanya Dewi Manohara dari kerajaan Andong Sumewi. Ia begitu menikmati hangatnya sang mentari, hingga pada akhirnya dia menggerakkan kaki dan tangannya, kemudian mulai menari diiringi lantunan pagi dengan latar bukit-bukit tinggi. Setelah selesai menari, Dewi Pergiwa kemudian duduk lalu mengambil sebuah pena dan kertas pemberian ayahnya, yang memang sering ia bawa kemana saja. Dia mulai menggoreskan ujung penanya dan melukis sebuah wajah yang entah mengapa tiba-tiba ada di benaknya. Wajah seorang yang tidak dikenalinya, hanya saja dia ingin melukis wajah itu. Dewi Pergiwa yang sedang asik menyelesaikan lukisannya tidak sadar bahwa ayahnya tengah berjalan menghampiri dirinya. "Putriku, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Lalu kemudian Dewi Pergiwa menjawab, "Aku hanya sedang menikmati fajar, ayah. Dan ya, aku juga sedang melukis. Apakah ayah ingin melihatnya?" Sang raja pun menganggukkan kepalanya. Lalu Dewi Pergiwa sangat antusias memberikan kertas lukisannya itu kepada sang ayah. Saat melihat lukisan yang dibuat oleh putrinya tersebut, raja tiba-tiba kaget dengan apa yang dia lihat. "Dewi Pergiwa, putriku, apakah kau tahu siapa yang telah kau lukis ini?" Dengan herannya Dewi Pergiwa pun menggelengkan kepala dia, mengartikan bahwa dia sedang tidak tahu siapa yang dia lukis. "Aku tidak tahu, ayah. Hanya saja aku tiba-tiba ingin melukis wajah itu." "Wajah yang kau lukis ini adalah nyata, putriku." "Benarkah, ayah?" kata sang putri. Kemudian raja menganggukkan kepalanya. "Aku kira itu hanyalah ilusiku saja, ya." "Tidak, putriku. Wajah yang kau lukis ini memanglah benar adanya. Dia adalah seorang pendekar di negeri seberang. Dia terkenal dengan kuatannya itu." Dengan mata berbinar, Dewi Pergiwa tiba-tiba mengutarakan keinginannya. "Jika benar adanya, apakah aku boleh bertemu dengan pendekar itu, ayah?" Dengan menganggukkan kepalanya, raja pun berkata, "Boleh. Apakah benar kau ingin bertemu dengannya?" Dengan begitu semangatnya Dewi Pergiwa menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, bersiap-siaplah, kau akan berangkat menemui pendekar itu dengan ditemani oleh abdi kerajaan," kata sang raja begitu. Setelah percakapan raja dan Dewi Pergiwa selesai, mereka bergegas masuk ke kerajaan. Dewi Pergiwa senang bukan main karena tidak percaya wajah yang dia lukis adalah benar adanya, bukan hanya ilusi saja. Sedangkan di negeri seberang ada seorang pendekar sedang memantapkan ilmunya berlatih siang malam untuk melindungi dan menjaga perdamaian kerajaan. Bukan hanya seorang pendekar, dia juga menjabat sebagai adipati kerajaan untuk selalu melindungi kerajaannya dari serangan musuh. Dia selalu diutus oleh raja untuk berjaga-jaga di area perbatasan kerajaan Kesatrian Madukara. Di sisi lain, siang dan malam perjalanan dan menyusuri hutan dan lembah, Dewi Pergiwa begitu bahagianya. Dia tidak lupa melihat lukisannya yang membariskan wajah seorang pendekar tersebut. Di suatu malam saat berjalan di hutan, sang abdi kerajaan yang berjalan di belakang Dewi Pergiwa, entah mengapa tiba-tiba dia tergoda pada sang putri rajanya ini. Sang abdi kerajaan berpikir bahwa dia ingin memiliki tubuh sang dewi. Mereka berdua berjalan, dan terus berjalan tanpa sadar bahwa mereka sudah masuk ke area wilayah kerajaan Kesatrian Madukara. "Dewi, apakah Anda tidak lelah?" Dewi Pergiwa membalikkan badannya. "Tidak,
Aku tidaklah sama sekali. Ayo cepatlah, aku ingin segera bertemu dengan pendekar itu. Setelah itu dia pergi berjalan dengan begitu riangnya tanpa sadar bahwa sang abdi kerajaan tengah menatap dirinya dengan tersenyum miring. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba dia pergi mendengar suara teriakan dari belakang. Ah! Hei abdi, apa yang terjadi denganmu? Teriak Dewi Pergiwa sambil berlari menghampiri sang abdi yang tengah berteriak di belakangnya. Dengan senyum miring, sang abdi kerajaan megang kakinya. Katanya. Kaki saya terkena petukan ular, Dewi. Bohongnya. Dia berpura-pura berteriak agar dapat mengalihkan perhatian sang Dewi. Dengan wajah yang pucat pasi, Dewi Pergiwa melihat ke arah sang abdi. Aku harus bagaimana, abdi? Jika kau terluka, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Sebenarnya Dewi Pergiwa khawatir dengan abdinya, tapi dia juga sedih lantaran dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya jika sang abdi tengah terluka parah. Dengan senyum liciknya, sang abdi kerajaan berpura-pura meminta Dewi Pergiwa untuk memapah dirinya. Dewi, tolonglah saya, bawalah saya ke dekat pohon yang besar itu. Dengan perlahan Dewi Pergiwa menolong sang abdi dan memapahnya ke tempat di mana ada sebuah pohon yang sangat besar. Sang abdi berpikir bahwa dia bisa berbuat hal kotor di sana. Toh di hutan yang sebesar ini tidak ada orang lain selain dirinya dan sang dewi. Saat bisa sampai, Dewi Pergiwa berniat mencarikan obat untuk sang abdi. Di saat ingin berjalan, tiba-tiba tangan Dewi Pergiwa ditarik oleh sang abdi kerajaan. Gitu. Teriak abdi Pergiwa saat dirinya terjatuh di samping sang abdi. Dengan santainya sang abdi tiba-tiba bergerak mendekat pada Dewi Pergiwa. Ayolah Dewi, aku hanya ingin menikmati tubuhmu yang begitu mempesona ini. Ucap sang abdi dengan senyum miringnya melihat ke arah Dewi Pergiwa. Dewi Pergiwa tersentak kaget mendengar ucapan sang abdi kerajaannya itu. Apa maksudmu? Bukankah kau sedang terluka? Jaga ucapanmu. Aku adalah putri dari rajamu, abdi. Ucap Dewi Pergiwa dengan wajah yang marah. Hahaha. Aku hanya ingin bermain-main sebentar denganmu, Dewi. Ayolah. Dengan begitu lancangnya sang abdi kerajaan menyentuh pundak sang Dewi itu. Jaga batasanmu, abdi. Aku tidak akan segan-segan untuk melaporkan perbuatan ini pada ayah. Marahnya sambil lalu berjalan mundur menghindari sang abdi. Silahkan Dewi, di sini tidak ada siapapun selain kita berdua. Dewi Pergiwa terus berjalan mundur sambil lalu melihat ke sekitarnya. Benar, di situ tidak ada siapapun selain dia dan sang abdi. Dengan sekuat tenaga, sang Dewi itu pergi dan berteriak minta tolong pada orang-orang. Tolong, tolong, gitu katanya. Apakah ada orang di sini? Kumohon abdi, jangan seperti ini, atau aku akan melakukan kejadian ini pada ayah, katanya. Teriak Dewi Pergiwa sambil berjalan mundur menghindari sang abdi. Berteriaklah Dewi, tidak ada yang mendengar suaramu itu. Tawa sang abdi kerajaan menggelegar, hampir memenuhi seluruh hutan. Dengan sekuat tenaga Dewi Pergiwa berlari, berteriak mohon pertolongan pada siapapun. Dewi Pergiwa mengira bahwa sang abdi tidak akan bisa menangkapnya. Tapi semua itu hanyalah ilusi semata. Sudahlah Dewi, apa kau tidak lelah berlari dari tadi? Ucap sang abdi dengan seringainya. Dengan begitu leganya sang abdi menarik pergelangan tangan Pergiwa. Ayo, aku sudah tidak sabar ingin menikmati tubuhmu yang begitu mempesona ini. Saat hendak mencium Dewi Pergiwa, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menerjang dari belakang. Bluk! Sang abdi kerajaan tersungkur karena serangan yang tiba-tiba datang itu. Dewi Pergiwa yang kaget tiba-tiba mundurkan langkahnya. Dia melihat ke seorang yang menerjang kasar abdi kerajaannya. Betapa terkejutnya saat melihat seorang itu yang tidak lain dan tidak bukan
adalah pendekar yang dia hidup di situ. Bukankah apa yang dia lihat ini tidak salah? Apakah di depannya ini memang pendekar yang dia katakan ayahnya? Dia berjiwa masih kaget dengan apa yang tengah dirinya lihat sekarang. Kemudian pendekar itu mengatakan seperti ini. Aku paling tidak suka dengan laki-laki yang lancang terhadap wanita. Siapa kau? Kata sang abdi. Dengan wajah yang merah, sang abdi kerajaan berlagak angkuh depan sang pendekar. Dia belum tahu bahwa yang di depannya itu adalah seorang pendekar yang begitu terkenal di kerajaan Kesatian Madukara dan juga terkenal di kawasan kerajaan-kerajaan yang lain. Ini adalah wilayah kosanku. Seharusnya yang bertanya adalah aku, Tuan. Siapa dirimu yang dengan lancangnya masuki area wilayah kerajaan Kesatria Madukara? Tanya sang pendekar. Dengan tidak sopannya, bukan menjawab pertanyaan dari sang pendekar, sang abdi kerajaan pun menyerang sang pendekar dengan secara tiba-tiba. Dia berjiwa yang melihat adegan itu tidak dapat berkata-kata. Dirinya begitu terpesona kepada sang pendekar itu. Dirinya berpikir ini adalah mimpi. Namun nyatanya tidak. Ini bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang benar-benar dialami sekarang. Singkat cerita, sang abdi kerajaan kalah oleh sang pendekar. Sang abdi kerajaan dia sudah tidak sadarkan diri. Sang pendekar pun berjalan memberi Dewi Pergiwa. Apakah kau terluka? Dewi Pergiwa menggelengkan kepalanya sambil lalu melihat ke arah sang pendekar. Sang pendekar pun mengangkat alisnya. Tanda dia heran terhadap wanita yang ada di depannya ini. Dia menyadari bahwa wanita ini dari tadi tengah mengamati wajahnya itu. Sang pendekar melihat sebuah kertas yang dipegang oleh wanita yang ada di hadapannya itu. Kertas itu hampir saja sobek. Entah ada rasa dari mana dia tiba-tiba mengambil kertas itu. Apakah ini lukisan wajahku? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Namun yang menjawab adalah Dewi Pergiwa. Dengan antusias, Dewi Pergiwa menganggukkan kepalanya. Ya, itu adalah dirimu, Tuan. Aku yang melukisnya, ucap Dewi Pergiwa. Apakah kita saling mengenal? Siapa namamu? Tanya lagi. Dewi Pergiwa menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak saling mengenal. Ini adalah awal pertama aku berjumpa denganmu, Tuan. Namaku Dewi Pergiwa, putri dari Raja Begawan Sidik Wacana. Lalu, jika kita tidak saling mengenal, bagaimana kau bisa melukis wajahku? Pendekar itu bingung. Dengan menggelengkan kepalanya, Dewi Pergiwa menjawab. Entahlah, waktu itu aku hanya berpikirkan untuk melukis wajah itu. Aku kira hanyalah sebuah ilusi yang memang aku ciptakan. Tapi ayahku bilang bahwa wajah itu adalah nyata. Dan keinginanku memanglah bertemu denganmu, Tuan. Mengerti dengan ucapan Dewi Pergiwa, sang pendekar pun menjawab. Candra Kumara. Itulah namaku, Dewi. Ucapnya. Terjawab sudah pertanyaan sejak tadi pendekar itu tanyakan. Ya, dia adalah Candra Kumara, sang pendekar yang begitu terkenal akan kekuatannya, terkenal akan keberaniannya, sampai ke negeri seberang sana. Tak ada satu kerajaan pun yang tidak mengenal seorang yang bernama Candra Kumara. Sekian, terima kasih isi cerpen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.